'cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Operasional dosen pengampu Farudin MM dengan judul materi Perencanaan Kebutuhan Bahan atau MRP. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri dengan nama Sitiani Wulandari, NIM 21424000051. Yang kedua yaitu Winda Puspita dengan NIM 21424000054. Dan yang terakhir yaitu Zuratul Faizah dengan NIM 21424000086. Simak dan tonton video selanjutnya yang akan menjelaskan tentang perencanaan kebutuhan bahan dan atau MRP. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian MRP. MRP adalah salah satu terobosan besar bagi dunia industri dalam mengatur bahan-bahan material yang dibutuhkan untuk proses produksi. Dengan MRP, perusahaan dapat mengefisiensikan gudang dan sekaligus mencegah kemungkinan kehabisan bahan material. Konsep MRP adalah mempermudah pengaturan bahan material. Material Recruitment Planning adalah suatu teknik yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang yang tergantung pada item tingkat yang lebih tinggi. MRP pertama kali ditemukan oleh Joseph Orlicky dari IJI Coast Company pada sekitaran tahun 1960. Metode MRP bersifat computer oriented approach yang terdiri dari sekumpulan prosedur atau aturan-aturan, keputusan dan seperangkat mekanisme pencatatan yang dirancang untuk menjabarkan suatu master product schedule MPS. MRP selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan tuntutan terhadap sistem perusahaan. Perencanaan MRP ini mencakupi semua kebutuhan akan semua komponen MRP, yaitu kebutuhan material, di mana terdapat 2 fungsi dengan diterapkan MRP: pengendalian persediaan dan penjadwalan produksi. Sedangkan tujuan MRP yaitu untuk menentukan kebutuhan sekaligus untuk mendukung jadwal produksi induk. Pengendalian persediaan, penjadwalan menjaga jadwal valid dan up to date serta secara khusus berguna dalam lingkungan manufaktur yang kompleks dan tidak pasti. Tujuan Material Recruitment Planning yaitu ada 4. Yang pertama, meminimalkan persediaan. MRP menentukan berapa banyak dan kapan suatu komponen diperlukan disesuaikan dengan jadwal induk produksi. Dengan menggunakan komponen ini, pengadaan atas komponen yang diperlukan untuk suatu rencana produksi dapat dilakukan sebatas yang diperlukan saja, hingga dapat meminimalkan biaya persediaan. Yang kedua yaitu mengurangi resiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman. MRP mengidentifikasikan banyaknya bahan dan komponen yang diperlukan baik dari segi jumlah dan waktunya dengan memperhatikan waktu tenggang produksi maupun pengadaan dan pembelian komponen, sehingga memperkecil resiko tidak tersedianya bahan yang akan diproses yang mengakibatkan terganggunya rencana produksi. Yang keempat yaitu komponen yang realistis. Dengan MRP, jadwal produksi diharapkan dapat dipenuhi sesuai dengan rencana, sehingga komitmen terhadap pengiriman barang dilakukan secara lebih realistis. Hal ini mendorong meningkatnya kepuasan dan kepercayaan konsumen. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi. MRP juga mendorong peningkatan efisiensi
karena jumlah persediaan, waktu produksi, dan waktu pengiriman barang dapat direncanakan lebih baik sesuai dengan jadwal induk produksi. Hal yang dapat dilakukan MRP. Yang pertama, menentukan kebutuhan pada saat yang tepat, seperti kapan pekerjaan harus selesai atau material harus tersedia agar jadwal induk produksi dapat dipenuhi. Yang kedua, menentukan kebutuhan minimal setiap item melalui sistem penjadwalan. Yang ketiga, menentukan pelaksanaan perencanaan pemesanan. Ya, seperti kapan pemesanan dan pembatalan pesanan harus dilakukan. Yang terakhir yaitu menentukan penjadwalan ulang atau pembatalan atas suatu jadwal yang harus direncanakan didasarkan pada kapasitas yang ada. Input material requirement planning. Input yang dibutuhkan dalam konsep MRP ada 3. Yang pertama, jadwal induk produksi merupakan ringkasan skedul produksi produk jadi untuk periode mendatang yang dirancang berdasarkan pesanan pelanggan atau peramalan permintaan. JIP berisi perencanaan secara mendetail mengenai jumlah produksi yang dibutuhkan untuk setiap produk akhir beserta periode waktunya untuk suatu jangka panjang perencanaan dengan memperhatikan kapasitas yang tersedia. Yang kedua, status persediaan merupakan catatan keadaan persediaan yang menggambarkan status semua item yang ada dalam persediaan yang berkaitan dengan yang pertama, jumlah persediaan yang dimiliki setiap periode. Yang kedua, jumlah barang yang sedang dipesan dan kapan pesanan tersebut akan datang. Yang ketiga, listing dari setiap bahan. Yang ketiga, struktur produk merupakan kaitan antara produk dengan komponen penyusunnya yang memberikan informasi mengenai daftar komponen, campuran bahan dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat produk. Proses material requirement planning. Langkah-langkah dasar dalam penyusunan MRP ada 4. Yang pertama, netting. Netting yaitu proses perhitungan jumlah kebutuhan besi untuk setiap periode selama horizon perencanaan yang besarnya merupakan selisih antara kebutuhan kotor dengan jadwal penerimaan persediaan dan persediaan awal yang tersedia. Yang kedua, loading. Loading yaitu penentuan besarnya ukuran jumlah pesanan yang optimal untuk sebuah item berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan. Yang ketiga, offsetting yaitu proses yang bertujuan untuk menentukan saat yang tepat melaksanakan rencana pemesanan dalam pemenuhan kebutuhan bersih. Penentuan rencana saat pemesanan ini diperoleh dengan cara mengurangkan kebutuhan bersih yang harus tersedia dengan waktu yang ancang-ancang. Yang keempat, exploding. Exploding merupakan proses perhitungan dari ketiga langkah sebelumnya, yaitu netting dan offsetting yang dilakukan untuk komponen atau item yang berada pada level di bawahnya berdasarkan atas rencana pemesanannya. Output material requirement planning. Output MRP sekaligus juga mencerminkan kemampuan dan ciri dari MRP, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, jadwal pesanan terencana, yaitu penentuan jumlah kebutuhan material serta waktu pemesanannya untuk masa yang akan datang. Yang kedua, laporan pengeluaran pesanan, yaitu berguna bagi pembeli yang akan digunakan untuk bernegosiasi dengan pemasok dan berguna juga bagi manajer manufaktur yang akan digunakan untuk mengontrol proses produksi. Yang tiga, perubahan terhadap pesanan yang telah direncanakan, yaitu yang merefleksikan pembatalan pesanan, pengurangan pesanan, dan perubahan jumlah pesanan. Yang keempat, laporan penampilan, yaitu suatu tampilan yang menunjukkan sejauh mana sistem
bekerja kaitannya dengan kekosongan stok dan waktu ukuran yang lain. Kelebihan material requirement planning. Yang pertama, kemampuan memberi harga lebih kompetitif. Yang kedua, mengurangi penjualan. Yang ketiga, mengurangi inventory. Yang keempat, pelayanan pelanggan yang lebih baik. Yang kelima, respon terhadap permintaan pasar lebih baik. Yang keenam, kemampuan mengubah jadwal induk. Yang ketujuh, mengurangi biaya setup. Yang kedelapan, mengurangi waktu menganggur. Yang kesembilan, memberi catatan kemajuan sehingga manajer dapat merencanakan order sebelum pesanan aktual dirilis. Yang ke-10, memberitahu kapan memperlambat akan sebaik mempercepat. Yang ke-11, menunda atau membatalkan pesanan. Yang ke-12, mengubah kuantitas pesanan. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan dari MRP, yaitu Material Requirement Planning. Atau problem utama penggunaan sistem MRP adalah integritas data. Jika terdapat data yang salah pada data persediaan, bill, material data, atau master schedule, kemudian juga akan menghasilkan data yang salah. Problem utama adalah MRP sistem membutuhkan data spesifik. Berapa lama perusahaan menggunakan berbagai komponen dalam memproduksi produk tertentu, yaitu asumsi semua variabel. Desain sistem ini juga mengasumsikan bahwa lead time dalam proses ini manufacturing sama untuk setiap item produk yang dibuat. Sistem enterprise perlu diterapkan sebelum menerapkan sistem MRP. Selanjutnya, kegagalan dalam mengaplikasikan sistem MRP biasanya disebabkan oleh kurangnya komitmen top manajemen. Kesalahan memandang MRP hanyalah software yang hanya butuh digunakan secara tepat. Integritas MRP atau JIT yang tidak tepat membutuhkan pengoperasian yang akurat dan terlalu kaku. Struktur sistem Material Requirement atau MRP. Sistem ini adalah sebagai pesanan produk yang dijadikan dasar untuk membuat schedule produk master atau master production schedule, yang memberikan gambaran tentang bagaimana jumlah item yang diproduksi selama periode tertentu. MRP dibuat berdasarkan pada peramalan yang kebutuhan akan peralatan yang diperlukan. Proses alokasi untuk mengadakan sejumlah peralatan yang diinginkan dengan memperhatikan kapasitas yang dipunyai pekerja, mesin, dan bahan. Bill of Material mengidentifikasi material tertentu yang digunakan untuk membuat setiap item dan jumlah yang diperlukan yang dapat disusun dalam bentuk pohon produk atau product structure tree. Bill of Material ini merupakan sebuah daftar jumlah komponen, campuran bahan, dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Bill of Material tidak hanya menspesifikasikan produk, tetapi juga berguna untuk pembebanan biaya dan dapat dipakai sebagai daftar bahan yang harus dikeluarkan untuk karyawan produksi atau perakitan. Bill of Material ini biasanya digunakan dengan cara daftar pilih, yang dinamakan dengan daftar pilih. Selanjutnya, struktur sistem Material Requirement Planning atau MRP, yaitu pohon struktur produk yang salah satu item informasi yang ada dalam Bill of Material. Pohon struktur produk didefinisikan sebagai bagan informasi tentang hubungan antara produk akhir dengan komponen-komponen penyusun produk akhir. Struktur produk merupakan suatu informasi tentang hubungan antara komponen dalam suatu perakitan. Juga memberikan informasi tentang semua item seperti nomor komponen dan jumlah yang dibutuhkan pada setiap pembelian. Di sini selanjutnya struktur produk dibagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama,
struktur produk single level yang menggambarkan hubungan antara produk akhir komponen penyusunnya, di mana komponen tersebut langsung membentuk produk akhir atau berada satu level di bawah produk akhir. Kemudian struktur produk multi level yang menggambarkan hubungan antara produk akhir dengan komponen penyusunnya, di mana komponen-komponen tersebut memerlukan komponen-komponen lain untuk membuatnya, dan begitu seterusnya. Bila dimisalkan untuk membuat satu unit produk akhir, yaitu misalkan X, diperlukan 2 unit komponen A dan 1 unit komponen B, sementara untuk membuat 1 unit komponen B diperlukan 3 unit komponen C dan 1 unit komponen D. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 6. Terima kasih telah meluangkan waktu mendengarkan dan menonton video yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.